angpaunya banyak nggak? Pasti angpaunya banyak ya. Nih, kalau kalian angpaunya banyak, tetap jangan lupa untuk memberikan persembahan perpuluhan karena Tuhan Yesus sudah kasih kalian berkat untuk kalian. Oke, gak usah lama-lama, kita mau langsung aja dengerin peraturan dulu. Jadi kalian please duduk semuanya dan kita siapin hati kita duduk yang rapi ya. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya, kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya, berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Seneng deh bisa ketemu kalian semua di ibadah online King Kids. Adik-adik, siapa yang kemarin rayain tahun baru Imlek? Kak Raisa rayain loh tahun baru Imlek, tapi rayainnya di rumah aja, gak keluar-keluar, cuma dirayain sama orang-orang yang tinggal serumah. Tahun ini memang beda ya dari tahun-tahun biasanya. Kita doain sama-sama ya supaya virus corona cepat pergi dari Indonesia, supaya kita semua bisa kumpul sama-sama lagi. Nah, yuk kita mulai aja ibadahnya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Buat para pendamping adik-adik, ayo adik-adiknya diajak buat tutup matanya, lipat tangan, kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan surga. Berikanlah hari kami pada ini, makanan kami sewajar, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami menjawab orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa lihat hati kita loh. Tuhan Yesus itu senang kalau kita menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Adik-adik, mau kan jadi anak-anak yang indah di matanya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus? Kalau gitu, ayo kita sama Kak Jessica nyanyikan lagu yang judulnya Jadikan Aku Indah. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu memberikan jalan keluar buat orang-orang yang dengan segenap hatinya percaya buat Tuhan Yesus, yang mengakui Tuhan dalam pekerjaannya, dan yang jalan bersama Yesus setiap hari. Sekarang kita memuji Tuhan nih bareng sama Kak Angel dan Kak Jane. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, supaya kita bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh, bergerak dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Jalan
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, adik-adik kalian harus selalu ingat lagu ini ya, karena kalau mau tumbuh dalam Tuhan, kita harus apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, adik-adik, yuk kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ingat ya adik-adik, sekarang selamat beribadah. Dadah! Adik-adik masih semangat dong? Kita masih ada satu lagi nih lagu pujian. Kali ini akan dipimpin oleh teman adik-adik. Yuk kita naikkan pujian ini dengan semangat. Di kosmos hebat semua diciptainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya dalam kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Ta, bersama Tuhan aku bisa. Di asal sehebat semua diciptainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya dalam kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, berlintang bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Ta, berlintang bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91 supaya kita makin percaya akan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita.
ke-91 dalam lingkungan Allah yang duduk dalam lingkungan Allah yang maha tinggi dalam lingkungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan perlindunganku dan kuku kehataku Pertahanan yang ku percayai semua ialah yang akan lepaskan engkau dari jerat menangkan burung dari menyakit sampai membusuk sehingga kapalnya area akan melindungi engkau di bawah sayap yang engkau akan melindungi kesiaan yang berisai engkau akan tambah engkau tak usah takut terhadap terhadap tanah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang di waktu sebatang orang 1000 orang sebab di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah depan pelindunganmu yang maha tinggi dalam terbuat malapetaka tidak akan melepas kamu akan tulang tidak akan dan kepada kemanamu sebenarnya tak akan akan padamu itu menjaga engkau di segala jalanmu akan menatap engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak jatuh kepada batu sehingga dan Allah berdoakan engkau akan menyesal anak sehingga Allah naga sungguh itulah hatinya padamu apa akan mengupunya engkau punya sebab namun bila diberseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia akan bersedia akan engkau akan menguburnya dan memedanya dan panjang umur akan dikatakan dialah dan akan berlindung hatinya kepadanya selamat daripadaku. Adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa buat bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Kita mau berdoa supaya bangsa kita terus maju, aman, dan tentram. Kita juga berdoa supaya bangsa kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Kita juga mau berdoa supaya bangsa kita bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Yuk kita siapkan sikap berdoa yang terbaik. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari segala penyakit sampar. Bahkan dari virus corona ya Tuhan. Bahkan dari krisis ekonomi secara global ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan Yesus turun di atas bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para
pasien yang sudah terkena virus corona Bapa. Oleh bilur darah Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster, TNI dan Polri yang merawat setiap mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi setiap mereka. Mereka semua aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah para pemimpin bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko Nyotor Harjo Bapak. Juga Gembala kami CK7 Dr. Rianto ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan kesehatan ya Bapak. Dimanapun kedua hamba-Mu ini mereka melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang terus ada dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga besar mereka. Semuanya mereka aman di dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita siapkan sikap terbaik kita. Kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita, dan kita siapkan telinga kita, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita nih tentang 3 tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita mulai dengerin ceritanya ya. Nah, pada waktu itu Yerusalem dikuasai oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang berasal dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang sangat besar dan tinggi. Lalu, raja mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patung tersebut, dan semua pemimpin bangsa pun pergi ke Babel. Pengawal raja memberitahu bahwa semua orang harus menyembah patung itu, jika tidak akan dihukum. Nah, karena takut, maka semua orang sujud menyembah kepada patung emas itu. Nah, tetapi ternyata ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Nah, karena tidak mau menyembah patung itu, akhirnya mereka ditangkap. Dan ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka lalu diikat dan dimasukkan ke dalam api yang panas. Tetapi raja merasa heran, kenapa tiba-tiba ada 4 orang di dalam api dan mereka tidak terbakar. Mereka tidak terbakar karena Tuhan beserta dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari api yang panas itu. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Shalom adik-adik. Nah, tadi kalian udah nonton ya
gambaran tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau mentaati perintah Raja Nebukadnezar karena menyembah patung. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Yesus. Nah, kita harus mengikuti jejaknya mereka nih, mengikuti seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, dan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Nah, tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dilemparkan ke dalam api, tapi tidak terbakar karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar terkejut dan akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus beneran ada. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang pertama, mentaati Tuhan dan melakukan hal yang benar. Yaitu kita harus selalu mentaati Tuhan Yesus, jangan melakukan hal-hal yang jahat. Pokoknya harus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Itu adalah keputusan yang benar. Jadi setia kepada Tuhan Yesus dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus adalah keputusan yang paling tepat di dalam hidup kita. Makanya kita harus setia sama Tuhan Yesus sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita walaupun tidak terlihat. Nah, makanya adik-adik, walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita lagi di jalan, lagi di sekolah, lagi di mana aja, apalagi saat-saat seperti ini, lagi banyak virus, kita harus tetap berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Ya, pokoknya adik-adik harus tetap rajin berdoa dan juga membaca firman Tuhan supaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua, seperti Tuhan Yesus menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Oke, sekarang ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Yesaya 41 ayat 10a, yaitu janganlah takut, aku selalu menyertai engkau. Gampang nih ya. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi ya, biar ingat. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya adik-adik, jadi kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun di dunia ini banyak yang menawarkan hal-hal yang lebih menarik, tapi hal tersebut tidak benar di mata Tuhan. Tapi kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan ya. Yuk sekarang semuanya kita berdoa yuk. Kita mau akhiri firman ini. Semoga firman ini bisa bertumbuh di dalam setiap hati adik-adik ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin dekat dan kami selalu setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah ditaburkan boleh tertanam dan berbuah di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat
yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.